semuanya, kita akan mulai ya teman-teman ya buat Instagram Live malam hari ini. Seperti biasa aku akan start dari IHSG dulu. Aku akan start dari IHSG. Oke. IHSG hari ini tuh tadi menarik banget. Kenapa? Karena sebenarnya dia dibuka dengan gap down dulu gitu ya. Jadi dia dibukanya tuh turun di bawah sini. Openingnya tuh di 7114, gap down dulu, terus kemudian closingnya naik. Nah, kondisi ini tuh juga sempat terjadi beberapa hari kemarin, itu di 29 Agustus, itu bukanya di bawah, kemudian ditutup di atas, closingnya tuh di atas gitu. Ya, jadi kalau diperhatikan hari ini tuh cuma 0,27%. Tapi candlenya hijaunya tuh hijau yang lumayan tebal gitu. Nah, hari itu sebenarnya pergerakan IHSG itu didorong oleh apa aja sih ya, oleh saham-saham apa aja. Jadi ada saham BMRI, ada saham Bank Mandiri teman-teman, itu naik 2,3%, terus kemudian BRI juga lumayan aktif, naik 1,1%, Telkom 1,7%, Astra International 1,19%. Terus yang menarik lagi hari ini tuh tadi saham ICBP-nya tuh tadi sempat dibuka gap down banget, turun banget karena memang kinerjanya kurang oke ya, dan nanti akan dibahas bareng dengan Coach William juga. Nah terus ICBP ini yang menarik tuh sore hari dia ditutup hijau ya, jadi gerakannya mirip kayak IHSG tadi ada yang bilang gitu, cuman bedanya ya ICBP ini gap downnya lebih dalam gitu. Nah aku akan bahas ICBP dan Indofood, ntar aku bahas. Tapi sebelumnya aku akan bahas dulu untuk beberapa saham big cap perbankan, di mana investor asing tuh justru malah ngebeli terus saham big cap perbankan. Hari ini tuh asing kembali net buy, jadi dari sepanjang bulan Agustus ini banyak net buy-nya di bulan ini, dan tadi net buy itu sekitaran 670 miliar di saham BCA. 153,7 miliar, kemudian Bank BNI itu 114,1 miliar, Bank Mandiri 112,5 miliar, kemudian Astra International 100 miliar, dan BRI 93,4 miliar, dan 5 saham ini memang saham yang keren-keren sih, emiten yang memang fundamentalnya bagus-bagus. Nah sekarang kita lihat deh ya, untuk BCA-nya gimana. GCE 5.000 komentarnya tadi. Oke, mari kita lihat ya teman-teman ya, dari saham BCA ini dulu, dia nggak mau turun teman-teman, hold aja, yang punya saham ini hold aja ya. Kalau buat beli juga masih posisi nanggung. Tapi yang punya hold aja. Kemarin ada temen aku nanya punya BCA tuh di 75, jual nggak? Kalau buat trading, aku sih hold banget sih. Kayaknya di angka 75 pun kita udah susah dapat di harga segitu lagi gitu ya. Jadi BCA hold dulu sampai sekitaran 8.300. Terus kemungkinannya gimana di bulan September nanti? Apakah akan ada koreksi atau enggak? Kalau koreksi kayaknya turunnya tuh sampai 7.800-an. Jadi susah sampai level 7.250 tuh kayak susah. Turun sampai 78 kemungkinan masih bisa. Kenapa? Karena di Agustus ini naiknya 11,56% sampai hari ini untuk BCA-nya. Jadi nanti mungkin September bakalan bisa dikasih koreksi dikit lah. Diskon lebih murah gitu, sekitaran 7850-an tuh harga sekitaran 2 minggu yang lalu. Nah, kemudian selain BCA, ini Cunia Fatmawati udah kejual katanya. Sekarang selain BCA kita mau lihat yang nomor 2 di net buy asing hari ini tuh ada saham BNI. Dan kenapa asing net buy saham-saham perbankan tuh nanti kita bahas bareng dengan Coach William. BNI ini juga mirip kayak BCA ya, dia naiknya lumayan, cuman sekitaran 8,6%. Bedanya tuh kalau BCA dia udah dekat dengan high yang sebelumnya, kalau BNI masih jauh. Jadi sebenarnya kalau ditanya upside-nya masih gedean BNI, karena dia memang lebih laggard. Laggard itu naiknya lebih pelan-pelan, lebih lambat gitu ya. Gitu. Nah teman-teman, jadi secara valuasi juga BNI lebih murah gitu. Kalau BBCA memang lebih premium. Jadi sekarang kita akan lihat untuk Bank Mandiri, BMRI ini dia naiknya sekitaran 2,31% doang hari ini, tapi volume, tapi kelihatan candlenya gede. Kenapa? Sama kayak tadi
saya bilang seperti IHSG, dia tuh dibuka gap down dulu di bawah, baru kemudian naik lagi gitu ya. Gap down dulu di bawah terus kemudian baru naik lagi. Nah, jadi ini yang jadi satu concern juga, memang marketnya beberapa hari ini cenderung cukup volatile, baik untuk saham teknologi maupun saham perbankan itu sendiri. Bisa dilihat di sini juga Bank Mandiri di tanggal 29 Agustus kemarin itu sempat gap down, terus ditutup dengan naik di atas di sini. Closingnya di 85.50. Oke, terus halo, koneksi oke kah? Aman kah teman-teman? Koneksi. Bentar ya. Koneksinya oke nggak teman-teman? Oke, jadi dalam jangka pendek kalau dari dalam negeri itu sebenarnya apa sih yang ditunggu? Dari dalam negeri sendiri ini yang ditunggu adalah saat ini market tuh masih menunggu wait and see snowball effect dari keputusan kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar hari ini. Dan rencananya tuh keputusan itu akan diberlakukan pada 1 September besok. Nah, kalau asumsinya harga BBM subsidi itu naik 30%, ongkos logistik industri makanan dan minuman itu naik sekitaran 1-2% dari kondisi sebelumnya ya. Jadi hal ini juga yang membuat saham-saham sektor consumer good juga ada tantangan juga gitu. Meskipun sebenarnya bisa naik harga produknya, tapi ada tantangan dari inflasi lagi terkait dengan harga BBM subsidi gitu yang bakalan naik gitu. Oke. Saham koneksi. Oke. Kita akan review hari ini tuh fokusnya sebenarnya ke consumer good dan juga konstruksi, tapi konstruksi udah dibahas beberapa hari kemarin. Konstruksi menarik. Jadi selain konstruksi aku juga akan lengkapin dengan properti tapi yang kecil-kecil gitu, yang ada kesempatan untuk kita bisa trading ya. Jadi trading baik untuk scalping maupun trading untuk swing trading gitu. Nah, terus ini ada juga yang nanya BSDE untuk properti gedenya, nanti kita akan bahas juga ya. Bukan Judson, kok BRI nggak dibahas? Oh iya, kelupaan, I'm sorry. Masih ada BRI dan juga Astra International untuk dua saham yang diborong asing. Aku akan review untuk BRI-nya ya. Ya, BRI ini menarik di kala yang lain semuanya gap down. BRI justru nggak gap down, tapi dia ikutan naik. Artinya apa sih sebenarnya? BRI ini koreksinya tuh udah mentok gitu. Seperti yang aku bilang kemarin-kemarin, teman-teman yang mau invest di BRI di saham perbankan, mungkin BRI kemarin turunnya cukup lumayan ya, dan ini kesempatan untuk masuk buat teman-teman yang mau investing gitu. Jadi ya ini pantulan hari ini tuh bagus, dia bakalan bisa naik sampai sekitaran 4.400 gitu. Ya, jadi bisa sampai ke 4.400 untuk BRI gitu. Jadi ya, anyway, teman-teman yang belum punya saham perbankan, mungkin saat ini quote on quote secara teknikal yang paling murah tuh ada di BRI ini gitu. Oke, terus teman-teman, selain BRI ini ngomong-ngomong yang paling dikit di akumulasi asing dibandingkan BCA, BNI, BMRI, Astra International hari ini. Dia yang nomor 5 paling dikit gitu. Sekarang kita akan lihat Astra International gimana ya. Oke, sekarang kita lihat Astra International gimana ya. ASII. Yap, ASII teman-teman, dia sideways juga, susah turun di support 6775. Ini support MA100, susah turun dari situ. Kita lihat secara monthly chart gimana. Secara monthly chart ini ASII juga udah naik sangat signifikan, dia naik sekitaran 10,28%. Jadi kemungkinan di bulan September bakalan ada bisa koreksi kemungkinan sampai ke 6675. Jadi buat teman-teman yang mau investasi sih tunggu aja, wait and see dulu ya. 6675 tuh mungkin sekitaran sampai di sini doang gitu, koreksinya nggak banyak gitu ya. Nah, teman-teman yang udah punya modal bawah di hold dulu. Nah, sekarang kita mau bicara saham-saham yang buat trading. Yang buat trading nih, mau bahas TLKM dulu atau mau bahas apa nih? TLKM dulu
atau bahas konstruksi atau properti dulu nih? Kayaknya banyak yang minta konstruksi ya. Aku coba bahas di konstruksinya dulu di WSKT. Level apa sih level? Oke. Ini WSKT ya. Jadi kemarin juga udah mantul, kita udah beli beberapa saham konstruksi. Hari ini tadi kita beli WSKT. Dia bisa naik sampai 585 sampai 590-an untuk WSKT-nya. Dan kemudian kalau teman-teman perhatikan ya, WSKT ini dia trennya masih sideways di bawah. Jadi tren naiknya bakalan jadi bagus tuh kalau dia naik di atas 585, di atas 590 gitu ya. Gak ada yang minta konstruksi. Oke, ya udah kalau gitu aku mau ke sektor properti deh. Sektor properti hari ini tadi lumayan aktif nih. Tapi propertinya hari ini yang aktif tuh properti yang kecil-kecil, yaitu ada APLN. APLN ini dia naik dengan volume transaksi lumayan tinggi tadi, dan APLN ini bagus buat scalping atau trading jangka pendek aja. Tadi kita dapat di harga maksimal tuh kalau nggak salah di 119. Ya kita akan profit taking mungkin dalam waktu 1-2 hari ya. Jadi ini udah mulai ada tanda-tanda dia bakalan bangkit lagi. Biasa pasangannya APLN tuh pasangannya ASRI. Nah, pasangannya ASRI gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan APLN dan ASRI ini dia naiknya nggak sekencang APLN sih, lebih stabil, cuman juga nggak sampai nggak sampai strong banget kayak BSDE dan kawan-kawan gitu. Jadi untuk APLN dan ASRI ini gerakannya lebih cocok buat trading jangka pendek. Nah untuk ASRI sendiri dia bisa menguat sampai level 190-an untuk jangka pendeknya, dan kita sekarang coba lihat di MDLN ini juga sama kayak ASRI, sama kayak APLN. Ini kalau saham properti yang buat trading cepat itu biasanya tiga ini terus tambah satu lagi properti industrial, biasanya dibarengin dengan BEST gitu. Jadi sekarang kita lihat untuk MDLN-nya, hari ini tuh MDLN naik dengan volume transaksi itu sangat tinggi ya dibandingkan dengan kemarin gitu. Lonjakan volume transaksinya tuh lumayan, dan harganya naik 7,27% untuk MDLN ini ya. Jadi dia bakalan breakout dari 120, ada kemungkinan breakout 120 tuh dia akan menuju sampai ke 140. Terus ini ada yang nanya, Sylvie Gunawan, laporan keuangan APLN rugi gitu. Jadi kalau buat trading sih sebenarnya kita nggak terlalu ngelihat untuk laporan keuangan ya. Kalau untuk trading kita ngelihatnya lebih ke chartnya, ke chartingnya gitu. Sedangkan kalau untuk investasi ya kita mesti lihat laporan keuangan, dan kita mesti lihat juga fundamental perusahaan itu gimana gitu. Oke, terus ini beberapa bahas GoTo. ICBP aku akan bahas bentar ya teman-teman, sabar yang udah keringetan dengan ICBP aku akan bahas bentar lagi. Ini ada yang bilang nih GoTo ARB di saat IHSG naik gitu ya. Kadang-kadang ya namanya saham ya ada waktunya ya, ada timingnya ya gitu. Ini dia turun lumayan signifikan, patternnya inverse cup and handle, jadi agak hati-hati teman-teman di sini ya, hindarin dulu sementara. Aku balik ke properti, ini ada yang minta BSDE dan P1. Aku coba ke BSDE dulu. Fundamentalnya lebih menarik dibandingkan dengan APLN ya, tapi kalau secara teknikal justru malah kebalik. Ini yang aku bilang tadi, untuk trading itu kita ngelihat chartnya bukan ngelihat fundamental, sedangkan kalau untuk investing kita lihat fundamental. Justru malah BSDE tuh hari ini kita jualan tadi, exit untuk BSDE kita gitu ya, agak-agak BEP tadi. Terus kemudian P1 ya, yang buat trading jangka pendek kita jual tadi BSDE-nya. P1 gimana? P1-nya di area support. Jadi
anehnya saham properti ini, beberapa saham properti gerakannya tuh nggak kompak. Ada yang justru menarik tadi bisa di tradingin, di buy untuk trading, misalkan kayak APLN dan juga ASRI. Sedangkan BSDE tadi malah turun. Nah ini P1 ini dia malah di area support. Jadi kita watch P1 untuk play on weakness besok kalau misalkan ada pantulan gitu. Ya jadi ini agak-agak menarik karena beda gerakannya. Oke. Oke, sekarang aku mau lihat apa ya? Aku mau kasih lihat ICBP dan Indofood. Aku mau kasih lihat ICBP. Nah, ICBP ini kinerja atau laporan keuangannya ntar bakalan dibahas sama Coach William. Kinerjanya kurang bagus gitu untuk labanya atau growth dari labanya. Teman-teman perhatikan, ada yang menarik dari ICBP. Tadi tuh turun sangat signifikan sekali, turunnya parah. Sempat apa ya, ARB kayaknya kalau nggak salah tadi sempat ARB tadi. Turunnya tuh lumayan banget. Nah, untuk ICBP ini sore hari dia ditarik naik. Dan pas ditarik naik, teman-teman perhatikan deh. Di sini volume transaksinya tuh tinggi banget. Kita lihat ya, dia volume transaksinya tuh besar pas jualan atau pas lagi diborong gitu. Pas orang beli atau pas lagi diborong. Nah, ini perhatikan, ini pas turun di awal. Ini pas turun di awal nih, ICBP. Teman-teman perhatikan volumenya gede. Tapi kemudian jelang sore hari, ini naik lagi. Artinya sebenarnya daya beli dan tekanan jualnya tuh seimbang. Dan sore hari udah mulai banyak yang spekulatif buy. Gitu. Kalau ditanya, jadi actionnya gimana dong? Beli atau jual? Kalau di M-Trade sih, M-Trade sendiri kita masih nge-hold ya. M-Trade-nya masih ada jangka menengah, jangka panjang. Kalau nggak salah tuh masih hold untuk ICBP-nya. Buat aku personally, aku malah nambah tadi. Kenapa? Karena aku punya ICBP belum banyak. Aku punya ICBP-nya masih dikit gitu. Jadi kalau teman-teman pengen nambah ICBP itu, saran aku sih jangan lebih dari 20% dari total portfolio. Jadi mesti ada saham-saham lain yang buat diversifikasi juga di portfolio saham teman-teman gitu. ICBP kayaknya besok masih akan ada kemungkinan untuk koreksi atau turun itu di 7825. Kalau misalkan ada turunan sampai 7825, itu teman-teman manfaatin untuk investasi jangka panjang, untuk masuk buat investasi jangka panjang. Sedangkan untuk trading sendiri, kita prefer kalau trading itu justru malah nih ya, kebalikan. Kalau misalkan teman-teman buat investing, kita ngarepnya dia turun lagi nih. Jadi 7825 beli buat investing. Tapi kalau misalkan dia teman-teman pengen buat trading jangka pendek, berarti ICBP itu lebih bagus kalau dia naik di atas 83 gitu, karena konfirmasi harganya bakalan mau naik sampai ke 8750. Either way, mau naik mau turun, berarti ini ada tanda yang bagus gitu. Kalau naik dia bagus buat trading, tapi kalau turun berarti ini kesempatan yang bagus buat teman-teman yang investing. Nah, Yusua nanya, bagusan ICBP atau Indofood? Kalau aku sih, aku personally aku suka ICBP. Kenapa? Karena kalau Indofood itu dia ada diversifikasi bisnisnya tuh kan sebenarnya dia perusahaan konglomerasi ya. Di bawahnya tuh ada perusahaan komoditas kayak kelapa sawit gitu ya, CPO, terus ada distribusi dan gandum gitu, terus ICBP juga di bawah Indofood. Jadi plus minus sebenarnya. Plus minusnya gimana? Kalau Indofood sendiri itu dia dengan diversifikasi ini diuntungkan karena jika harga komoditas naik. Kalau harga komoditas naik, maka Indofood ini bakalan diuntungin. Nah, tapi kalau misalkan harga komoditas turun, dia juga bakalan dirugikan juga. Jadi kesimpulannya sebenarnya dengan diversifikasi ini, dengan adanya diversifikasi komoditi ini, sebenarnya tuh jadi plus minus buat Indofood, dia jadi cyclical gitu ya. Nah, sedangkan ICBP dia nggak terlalu terpengaruh oleh berbagai faktor untuk komoditas. Memangnya nggak pengaruh ya gandum gitu. Jadi untuk gandum sendiri memang masih berpengaruh buat ICBP. Kita ngelihat tren harga gandum tuh sebenarnya di bawah, dia mau belok naik. Jadi harga gandum tuh mau naik ke atas. Sorry ya guys, aku harus ganti wifi dulu ya. Lancar, masih oke kah?
Halo, halo, koneksinya oke nggak ya? Habis ganti wifi nih ya, oke ya. Jadi aku ulang lagi ya, Indofood dan ICBP, dua-duanya bagus. Tapi aku lebih tertarik ICBP untuk investasi jangka panjangnya, karena dia lebih terkonsentrasi gitu, nggak terlalu banyak diversifikasi di lini bisnis atau anak usaha. Nah, aku ulang lagi untuk ICBP ini, teman-teman. Jika besok turun, itu bagus untuk investor, bisa sampai ke 7825. Tapi kalau naik dia bagus untuk trader. Jadi either way naik ataupun turun itu bagus. Jadi kalau naik ada ekspektasi bisa sampai ke 8750 lagi gitu. Nah, bedanya gimana sama GGRM? Bedanya gimana sama GGRM? Beda banget ya kalau sama GGRM. GGRM ini dia secara fundamental prospek bisnisnya ke depan tuh udah agak-agak sunset karena kesadaran masyarakat juga akan kesehatan ya. Jadi kesehatan setelah masa pandemi ini dan kemudian juga concern dari kenaikan cukai rokok gitu. Concern kenaikan cukai rokok. Jadi ini beda banget. Jadi GGRM waktu itu kita ada cut untuk GGRM dan perhatikan di sini M-Trade waktu itu keluar kalau nggak salah di sini deh. Jadi long termnya kita ada cut juga. Ada cut gitu. Nah, kemudian dia turun. Ini technically dia membentuk inverse flag, dia masih turun lagi. Masih bakalan turun lagi. Nah, kalau misalkan kita lihat dia turunannya udah mentok gitu dan seandainya mau masuk buat jangka panjang, kita akan kasih tahu lagi nanti di M-Trade di live trade-nya gitu ya, di menu live trade. Saat ini sih sampai saat ini sih saya masih suka ICBP dan Indofood. Nanti kalau udah mulai nggak suka aku kasih tahu gitu. Kalau misalkan M-Trade udah nggak suka ICBP atau Indofood, kita akan kasih tahu melalui live thread-nya, ada push notification di live thread maupun di artikelnya kita akan kasih tahu gitu. Oke. Ada yang nanya juga, ICBP Indofood sangat mungkinkah menjadi SIDO yang turun drastis? Firstian Dian nanya ini. Kalau dari kacamata aku sih sebenarnya ya nggak perlu terlalu khawatir kalau untuk saham-saham yang buat investasi jangka panjang yang fundamentally oke, seperti SIDO Muncul. Kalau buat aku sih aku lihat SIDO Muncul ini dia masih oke kok untuk investasi jangka panjang gitu. Memang kacamata investor dan trader ini benar-benar berbeda banget. Jadi untuk investor ketika harga saham makin turun itu sebenarnya justru makin bagus selama kondisi fundamentalnya masih bagus. Jadi bedanya SIDO Muncul dan Gudang Garam ini gimana? Kalau Gudang Garam sebenarnya dilihat prospek secara fundamental tuh agak kurang bagus di cukai rokoknya dan juga dia nggak ESG atau environmental social governance-nya gitu kurang. Tapi SIDO nggak ada concern itu, nggak ada masalah itu. Terlepas dari ESG dan juga cukai rokok, sebenarnya Gudang Garam sendiri juga masih satu perusahaan yang ya cukup besar, masih cukup oke. Jadi kalau dia turun terus, kita akan watch dia how low can you go. Nanti kita akan kabarin lagi apakah kita akan masuk lagi atau enggak, ada perubahan enggak secara fundamental. Intinya SIDO sama ICBP itu jangan disamain sama GGRM gitu ya, jadi beda. Oke, terus kemudian aku mau update teman-teman, hari ini hari terakhir untuk beli VIP 12 bulan, bonus 5 bulan jadi dapat 17 bulan. Langsung aja ke mtrade.id WhatsApp sampai jam 12 malam hari ini terakhir. Oke, terus aku akan bahas untuk saham, tadi ada beda emiten TRGU ya jam 7 sore. Aku akan bahas untuk saham JPFA. Aku akan bahas saham JPFA. Oke, nah JPFA ini dia jangka menengahnya kita masih hold dan kalau diperhatikan sih menarik sebenarnya JPFA ini dia ngebentuk tiang dan bendera. Jadi ada bentuk flag gitu buat Java dan ada potensi untuk kita watch gitu. Jadi JPFA, Pewon. Nah ada satu saham yang menarik banget sebenarnya. Ada satu saham yang breakout dari sideways-nya dengan volume tinggi, cuman tadi kita belum beli karena alasan likuiditas. Jadi besok kita akan lihat lagi untuk saham ini liquidity-nya gimana. Tebak deh, ini saham apa ya? Aku kasih lihat chart-nya. Tapi aku nggak kasih lihat nama sahamnya. Yang bisa nebak saham ini, sama apa nih ya? Ini yang bisa nebak saham ini aku akan kasih M-Trade 7 hari. Aku
akan kasih entry 7 hari, teman-teman langsung aja DM saya EMT7, nama, email, dan WhatsApp. Sama apa ini? Coba dicek. Blur. Sama apa ini ya, kira-kira ya? Kelihatan nggak? Ngeblur nggak? Aku akan pilih 3 orang. 3 orang. Oke, aku akan kasih lihat chartnya lebih jelas lagi biar kelihatan nih. Tadi ada lo yang jawab bener loh. Tadi ada yang jawab bener di atas. Aku scroll dulu ya. Oke, Just Stripe. Udah ada yang bener nih. Pak Budi Kaing, Just Stripe, Budi Kaing, Fendi, Irfan. Oke, DM saya EMT7, nama, email, WhatsApp. Ya, ini AMRT guys. Dan AMRT ini cakep, dia breakoutnya tadi breakout dari pattern cup and handle-nya gitu. Dia breakout dari pattern cup with handle. Cuman liquidity-nya sebenarnya dia tebel tuh cuma di satu floor aja. Di bidnya tebel satu floor, di overnya tuh tebel satu floor. Jadi kalau tebel di cuman satu floor tuh agak-agak rawan kalau pas ditarik bid atau overnya itu langsung berubah gitu. Antara berubahnya langsung jebol naik atau jebol turun gitu. Ya jadi ini dia bakalan bisa sampai ke 2380-an. Kita wait and see dulu, kita watch besok ya. Kita watch besok kalau ada retracement kita akan masuk. Ya, jadi itu MRT tadi. Oke, sebelum aku invite Coach William, aku mau udah menang giveaway. Blur banget, makin blur. Aduh, gimana ya? Gimana dong makin blur? Aku beli paket data dulu deh buat cadangan internet. Oke. Ada yang punya banyak barang. Ada yang punya banyak barang ya, teman-teman ya, di sini ya. Masa sih blur? Ganti wifi lagi ya, bentar ya. Oke. Cek-cek teman-teman. Koneksi gimana teman-teman semuanya? Udah bagus belum? Pakai iPhone sama aja sih, pakai iPhone juga sama aja. Oke, bentar ya guys. Udah oke nggak koneksinya? Chartnya blur, aku blur nggak? Mestinya nggak ya. Aku mau bahas sekarang saham Indika Energy. Saham Indika Energy ya teman-teman ya. Kalau kayak gini masih blur nggak chartnya? Kayak gini masih blur nggak? Tidak terlalu. Ya, jadi hari ini tadi Indi atau Indika Energy dia tuh turun sampai ke 2820. Ini nyentuh MA 20-nya. Jadi kita masukin ke watchlist juga gitu. Oke. Coba ya, aku coba ganti koneksi dulu. Bergaris-garis, blur. Oke, bentar deh, sabar, aku ganti koneksi dulu ya. Sabar ya, jangan kemana-mana ya, aku ganti koneksi dulu. Nggak tahu nih ke pause kenapa. Will, bisa lihat nggak? Miss-nya belum kelihatan, masih foto Miss. Ya, nggak apa-apa deh, kamu bisa dengar aku kan? Bisa, aman. Aman kan ya? Ya udah, sekarang dibahas deh kenapa ICBP-nya turun. Oke, ya malam teman-teman semua. Jadi kalau misalnya kita lihat mungkin teman-teman udah ngelihat ya kenapa ICBP turun ya. Nggak hanya ICBP sih, tapi IMDF juga ya sebagai parent company-nya ya. Jadi ya kalau ditanya kenapa turun, tentu ada faktor dari result kinerjanya si ICBP ya, yang kita lihat itu di bawah dari ekspektasi konsensus. Ya mungkin sedikit flashback ya teman-teman ya, di kuartal 2 sendiri itu kita bisa melihat adanya penurunan pada laba bersih sebesar 88,9% gitu. Jadi
secara quarterly dia turun, dan kalau kita lihat secara akumulatif itu laba bersihnya ICBP itu hanya tercatat di sebesar 1,93 triliun. Jadi kalau misalnya kita bandingkan sama tahun lalu itu turunnya sekitar 40,1% gitu. Jadi penurunan inilah yang kita pikir menjadi punishment ya bagi pada saham grup ICBP, pada saham grup Indofood gitu ya, baik itu ICBP ataupun INDF. Nah, sebagai gambaran parent company-nya juga sama ya teman-teman ya. Kita bisa melihat bahwa secara laba bersih juga INDF itu turun 17,4% gitu ya secara bottom line gitu. Jadi kedua grup Indofood ini sama-sama mengalami penurunan, dan that's why kenapa kita bisa melihat hari ini mereka turun signifikan. Nah, kita sedikit ini ya review ya tentang kenapa sih mereka bisa turun gitu ya secara laba bersih gitu ya. Kalau yang kita lihat sih memang sebagian besar tuh ada faktor dari kenaikan bahan baku ya, Miss ya. Jadi kalau kita lihat bahan baku naik, terutama gandum gitu ya, sehingga kalau misalnya kita lihat terkhusus ICBP ya, itu kita bisa melihat secara top line-nya meskipun dia naik 15,6% di semester 1 gitu ya, tetapi beban COGS itu bisa naik lebih tinggi daripada kenaikan pendapatannya ataupun penjualannya. Ya, kita bisa melihat COGS dari ICBP itu tumbuh 24,9%. Dan that's why kenapa kita bisa melihat gross profit-nya itu turun minus 0,3% gitu. Jadi satu sisi faktor adanya kenaikan pada beban bahan baku ya, beban production gitu ya, beban produksi. Nah, yang kedua juga kita lihat ada impact dari kenaikan beban keuangan ya teman-teman ya. Dan kalau kita spesifik lihat beban keuangan ya, itu di semester 1 itu beban keuangannya dari ICBP itu naik 80%. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kok bisa sih naik beban keuangan ICBP gitu di semester 1 gitu, ada apa gitu ya. Nah, yang pasti pertama tentu ya ICBP memang sedang mengambil utang yang besar ya, karena tahun 2020 lalu kan mereka akuisisi Pine Hill gitu ya, itu lumayan besar sekitar 29 triliun kalau nggak salah ya size dari utangnya. Nah, yang kedua itu denominasinya itu dolar gitu teman-teman. Nah, teman-teman ketahui bahwa kita sama-sama tahu bahwa sekarang ini kan The Fed lagi agresif ya naikin suku bunga ya. Di Amerika Serikat sendiri The Fed sudah sangat agresif menaikkan tingkat suku bunga gitu. Jadi dengan denominasi dolar tersebut dan dengan tingkat suku bunga yang meningkat di The Fed gitu ya, itu membuat ya ICBP harus mengeluarkan uang yang lebih besar dalam hal membayar cicilan bunganya gitu. Jadi itu yang membuat kenapa utang dari ICBP mengalami kenaikan sebesar 80,1% gitu. Jadi kita pikir itu semua alasannya kenapa result dari ICBP itu turun signifikan. Nah, mungkin pertanyaan di sisi lain ya, kalau kita tanya, kalau begitu apakah ICBP masih menarik gitu ya? Nah, ini yang kita perlu sedikit review lagi gitu. Yang pertama tentu kita pikir ya untuk grup Indofood kita pikir masih menarik gitu ya. Kenapa masih menarik? Tentu kita nggak bicara hanya seputar di Indonesia ya, Pak teman-teman ketahui market share dari Indofood itu mencapai 85% di Indonesia. Ya, jadi kalau misalnya orang bicara mie instan, pasti yang terpikir yang pertama adalah Indomie. Karena apa? Memang karena Indomie adalah salah satu produk yang well known branded gitu ya, semua orang tahu lah brandednya gitu ya, brandnya. Nah, yang kedua, kemarin kan ICBP baru akuisisi Pine Hill ya, itu salah satu perusahaan di Timur Tengah yang mereka memiliki target pasar itu sekitar 330 juta penduduk teman-teman. Itu lebih besar daripada jumlah penduduk di Indonesia. Kita kan cuma 250 juta penduduk gitu. Jadi yang di Pine Hill sana itu mereka tuh punya potensial market share yang dikembangkan itu sekitar 330 juta penduduk. Dan itu sekarang ICBP baru start gitu ya untuk meningkatkan penetrasi segmen mie Indominya di sana gitu. Jadi kalau misalnya ICBP bisa berhasil masuk pasar Timur Tengah dan bisa menguasai 85% juga secara market share, kita pikir itu salah satu yang akan menjadi menarik ya bagi prospek kinerja ICBP ke depannya gitu ya. Jadi kalau kita bicara prospek jangka panjang sih seharusnya masih atraktif gitu ya. Walaupun ya kita antisipasi memang kemungkinan besar masih ada sedikit tantangan dari kenaikan harga bahan baku gitu. Cuma aku sepakat sama Miss Ellen ya, kalau kita bicara untuk investing, seharusnya penurunan yang terjadi pada grup Indofood itu adalah opportunity buat kita bisa buy on weakness seperti itu. Miss. Ada pertanyaan dari Bu Marsan. Ibu, sudah besar kontribusi Pine Hill ke laba ICBP, maksudnya sudah besar kontribusi beban hutang untuk akuisisi Pine Hill kali ya. Lumayan gede loh, karena dulu sebenarnya tuh akuisisi Pine Hill itu 90% lebih pakai utang kalau nggak salah gitu. Jadi lumayan gede dan itu jadi beban untuk jangka panjang. Cuman ya
kita masih saat ini sih kita lihatnya masih menarik untuk ICBP. Nanti kalau misalkan jadi nggak menarik atau nggak bagus, kita akan kasih tahu. Toh di Mtrade juga sekarang untuk ICBP untuk jangka panjangnya tuh posisi kita masih cuan gitu. Jadi kalau misalkan udah mepet-mepet yang udah BEP atau hampir rugi gitu, kita akan kasih tahu teman-teman apa yang harus dilakukan. Jadi ada pertanyaan menarik dari Persian Dian lagi. Kenapa nggak tertarik untuk masuk ke Sido? Padahal udah turun banget dan juga akses tertarik sih, tertarik dan menarik gitu. Mungkin Coach William bisa tolong siapin untuk valuationnya Sido. Kemarin mungkin udah dibahas dikit ya, masih cukup tinggi di +1 kalau nggak salah standar deviasinya ya. Tapi diskon valuasi dari yang tertinggi aja mungkin bisa dihitung berapa persen. Kalau nggak ada datanya besok di morning briefing. Aku mau kasih lihat satu data yang cukup menarik buat Sido muncul nih, teman-teman bisa lihat di sini ya. Gimana nih cara balik kamera ya akhirnya? Ya. Ini Sido muncul, nih kameranya kecil. Aku gimana cara mau kasih lihatnya teman-teman semua? Ini chart monthly nih, chart monthly Sido muncul nih. Jadi aku zoom out dulu. Jangka panjang tuh kayak gini. Chartnya Sido muncul tuh kayak gini guys. Twing, naik terus kan ya. Nah terus bulan ini tuh kita semua tuh dikasih kesempatan yang bagus banget, perhatikan. Bulan ini candlenya jatuh parah dekat dengan MA50 monthly, di mana MA50 monthly itu nggak pernah kesentuh sejak tahun 2018 sampai sekarang tuh nggak pernah kesentuh. Sempat hampir kesentuh waktu itu di Maret 2020 pas pandemi, tapi langsung naik, nggak ada sebulan langsung naik. Nah, jadi kalau kita ngomongin investasi jangka panjang tuh kita mesti ngelihatnya dari long term-nya, bukan cuma jangka pendeknya aja. Nah, kalau kita lihat di sini, Sido muncul di sini, ini sebenarnya kenapa dia bisa naik dari tahun ke tahun 2018 sampai 2022. Investor besar tuh mereka juga ngelihat fundamental lah ya. Dan saya rasa mereka suka dengan emiten ini gitu. Jadi meskipun ada yang bikin turun dalam jangka pendek, mungkin Will bisa dikasih tahu apa yang bikin turun jangka pendek, sentimennya apa, Sido muncul. Cuman aku ngelihatnya ini juga sebagai satu opportunity gitu. Sekarang sebelum dibahas sama William tentang kenapa sih Sido muncul itu kemarin turun, yang mungkin juga karena dia punya laporan keuangan. Nah ini ICBP dia selama tahun 2020 sampai 2022 ini stagnan karena yang gerak lebih banyak ke saham perbankan dan juga saham teknologi. Cuman kalau kita perhatikan jangka panjangnya dari tahun 2011 tuh dia juga naik terus, dan ini juga Indofood juga naik terus. Sampai saat ini sih kita masih hold untuk jangka panjangnya. Kalau misalkan sampai kita ada berubah analisis, kita akan kasih tahu, terutama kita akan kasih tahu secara real time di Mtrade dulu. Bahkan kalau diperhatikan chartnya Indofood, ICBP, dan Sido, kalau tadi teman-teman di Firstian ada yang nanya kenapa nggak tertarik Sido, oh sangat tertarik sekali untuk Sido. Ya, jadi kita lagi nunggu kemungkinan sampai 680-an wait and see dulu gitu. Terus untuk daily-nya sebenarnya dia udah kena satu support sih di daily chart. Daily chart kena support ya. Jadi di garis biru ini. Oke, silakan Coach William, kenapa Sido muncul kemarin turun lumayan? Itu sudah pernah dibahas dan ini masih akan turun lagi. Dan jadi kesempatan yang bagus buat teman-teman yang investasi jangka panjang. Oke. Jadi begini ya teman-teman, jadi kita harus pahami bahwa yang pertama yang membuat Sido muncul turun itu result kinerja ya di semester 1 yang kemarin teman-teman udah baca di berita, mungkin itu secara top line turun 15% gitu. Jadi tentunya market panis gitu ya ke Sido. Kenapa? Karena sebuah emiten sebesar Sido muncul yang setiap tahun bisa konsisten tumbuh secara top line, pertama kalinya mereka mencatatkan penurunan pada pendapatan gitu. Jadi itu yang membuat kenapa market itu jadi kayak jadi kayak lebih prefer untuk invest di saham-saham yang lainnya lah, yang memang secara pertumbuhan itu masih lebih atraktif. Nah ini sebagai catatan teman-temannya. Jadi biasanya tuh uang akan bergerak ke arah di mana tempat adanya pertumbuhan gitu. Jadi kalau sekiranya ada sedikit perlambatan pada top line ataupun ada penurunan pada top line, itu pasti market itu akan lebih underrating lah pada saham-saham tersebut gitu, termasuk salah satunya adalah Sido muncul. Nah itu yang pertama ya, pasti faktor result kinerja gitu ya. Dan yang kedua, kita bisa melihat bahwa Sido muncul ini sedang terdampak oleh efek penurunan daya konsumsi masyarakat. Nah ini sebagai reminder ya buat teman-teman ya, besok ini kan tanggal 1 September
pemerintah bakal merilis ya harga BBM akan seperti apa. Jadi teman-teman silakan ini ya pantau ya gitu ya. Jadi kalau memang misalnya nanti besok terkonfirmasi bahwa harga BBM bakal naik gitu ya dari 7.650 ke 10.000 gitu ya, itu yang beberapa riset yang kita baca gitu ya, itu bisa meningkatkan inflasi kurang lebih sekitar 2-3% gitu. Jadi teman-teman tambahkan aja 4 ditambah 3% itu sekitar 7%, itu kemungkinan besar inflasi kita bakal naik. Nah biasanya kalau inflasi kita sudah naik gitu ya, itu pasti yang akan terdampak yang pertama adalah emiten yang memiliki segmentasi pasar yang targetnya adalah kelas menengah ke bawah, karena yang membuat karena kalau inflasi tinggi yang akan terdampak duluan adalah segmen konsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah, salah satunya adalah Sido Muncul. Gitu. Kenapa? Karena Sido Muncul ini kan ya teman-teman tahu ya, konsumennya adalah masyarakat-masyarakat yang kita bisa expect bahwa itu adalah kelas-kelas menengah ke bawah gitu ya, yang setiap hari menggunakan Sido Muncul sebagai obat jamu atau obat kekebalan tubuh dan sebagainya gitu ya. Kita nggak bilang semuanya, tapi sebagian besar target dari Sido Muncul adalah kelas menengah ke bawah gitu. Jadi kalau memang besok nanti harga minyak naik gitu ya, teman-teman harus hati-hati kepada emiten yang memiliki ceruk pasar itu kelas menengah ke bawah. Ya salah satunya adalah Sido Muncul. Nah ini mungkin sebagai reminder seperti Ramayana juga teman-teman harus hati-hati gitu ya. Nah jadi dengan ada kemungkinan bahwa inflasi bakal naik ya teman-teman harus antisipasi sama Sido Muncul untuk jangka pendek. Makanya tadi aku juga sepakat sama Miss Ellen ya, aku better nunggu juga turun lagi ya Sido Muncul ya, menunggu memang bagaimana reaksi pasar terhadap kenaikan harga BBM besok. Karena pasti akan kena panis adalah perusahaan-perusahaan yang segmentasinya pasar kelas menengah ke bawah gitu. Nah yang ketiga mungkin secara valuasi aja sih. Kalau kita lihat tadi valuasinya kan kita udah bahas ya kemarin ya, sekarang itu masih di 17 kali PI, itu masih di plus 1 standar deviasi. Mungkin sekiranya kalau memang dikasih sedikit turun lagi, kita pikir valuasi Sido Muncul mulai atraktif ya. At least kita target PI-nya di sekitar 15 kali deh gitu ya, di 15 kali atau 14 kali gitu ya. Mungkin itu akan jadi salah satu opportunity yang menarik buat kita mulai secara perlahan masuk di saham Sido Muncul gitu misalnya. Oke, yang pasti naik besok adalah BBM. BBM mau naik. Oke, terus ini ada yang nanya kapan jual saham ASI, BCA, TLKM karena selalu dibilang hold ya ntar. Kalau aku udah bosen, ntar aku kasih tahu kapan jualnya ya. Oke, apa efek dari BBM naik? Ya, sebenarnya ya kalau ditanya efek kenaikan harga BBM itu hampir semua sektor kena gitu ya. Pasti semua segmen kena. Kenapa? Karena otomatis kalau harga BBM naik, inflasi naik. Kalau inflasi naik, interest rate pasti naik gitu ya. BI rate bakal naik. Kalau BI rate naik, tentunya pasti konsumsi ataupun pinjaman bakal turun gitu ya. Jadi secara pertumbuhan ekonomi agak sedikit melambat lah, karena orang nggak berani namanya kredit ataupun konsumsi gitu ya. Jadi sebenarnya secara keseluruhan pasti akan kena semua. Cuma kalau kita bicara yang paling terdampak signifikan ya, yang pasti kita pikir itu pertama adalah sektor teknologi ya. Mungkin teman-teman udah pernah kita bahas ya sektor teknologi kenapa terdampak, tentu karena dengan naiknya inflasi maka BI rate bakal naik. Kalau BI rate naik tentu perusahaan-perusahaan teknologi itu akan kekurangan liquidity karena sebagian angel investor pasti akan switching dari mereka ke aset-aset yang lebih safety, salah satunya adalah deposito ataupun bonds gitu ya. Nah yang kedua yang kita pikir akan terkena dampak itu adalah sektor retail gitu ya. Makanya tadi kita dari reminder di awal ya, Ramayana, terus kayak salah satunya adalah sudah muncul, itu pasti akan terdampak karena biasanya orang akan nahan spending untuk tentunya berbelanja, misalnya berbelanja baju lah, berbelanja smartphone mungkin ataupun apapun lah gitu yang berkaitan sama retail gitu, pasti itu akan terdampak gitu ya, karena masyarakat akan lebih wise lah dalam hal spending. Dan yang terakhir adalah sektor transportasi ya, sektor transportasi pasti akan kena juga karena contohnya beberapa perusahaan kita bicara seperti sektor logistik misalnya gitu ya. Logistik kan dengan ada kenaikan harga BBM pasti mereka akan ada sedikit pengaturan harga rate-nya ya gitu ya. Jadi kenaikan harga ini kita pikir akan sedikit menurunkan prospek kinerja dari segmen perusahaan logistik gitu. Jadi itu juga kita pikir akan terdampak juga secara signifikan begitu. Ini BBM naik, Medco Elsa naik dong, ya nggak sih? Kalau aku sih nggak terlalu ngeliat korelasi ya antara kenaikan harga BBM sama Medco ya, sama ESA ya. Itu lebih karena kenaikan harga minyak global ya. Tapi kalau harga Pertalite naik sih kayaknya sih korelasinya sangat nggak kelihatan banget sih, nggak terdampak sih sama Medco sama ESA ya gitu, Miss. Oke, sip. Oke deh teman-teman semuanya, udah hampir jam 9 malam ya. Jadi kita akan kasih tahu untuk
beberapa watchlist yang lain, which is tadi aku udah kasih tahu juga watchlistnya, ada sampai one yang kita watch di support, terus ada yang breakout tadi, AMRT breakout sebagai watchlist, dan ada beberapa watchlist yang lain kita akan review besok di morning briefing M-Trade ya. Tadi ada Java juga yang kita watch dari kemarin. Teman-teman jangan lupa kalau mau join M-Trade malam hari ini promo terakhir bonus 5 bulan ya untuk pembelian 12 bulan, dan jangan lupa ada workshop untuk baca laporan keuangan. Teman-teman langsung aja ke mtrade.id/workshop ya, Sabtu 24 September. Jadi nanti diajarin cara baca laporan keuangan dan diajarin juga cara tahu laporan keuangan yang dimanipulasi itu gimana. Lengkap dengan case tadinya, dan masih ada bonus dari workshop itu, masih ada bonus tambahan untuk mini class buat case study laporan keuangan emiten juga. Saya Ellen May dan juga Coach William, thank you semuanya, selamat malam orang-orang kaya di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bye-bye. Bye.